Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun, kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. Menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Majelis Hakim pun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Nadiem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar kurungan selama 190 hari. Selain itu, Jaksa menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809,596 miliar rupiah dan 4,871 triliun rupiah atau total 5,680 triliun rupiah. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Nadiem Makarim didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan 3 terdakwa lain, yakni eks-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, eks-direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan eks-direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Perhitungan kerugian negara ini terbagi menjadi 2 unsur, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management, CDM. Jaksa menilai, pengadaan CDM ini merugikan negara karena tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek saat itu. Selain itu, proses pengadaan Chromebook juga dinilai bermasalah karena tidak melalui proses kajian yang patut. Laptop Chromebook ini disebut tidak bisa digunakan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T, karena keterbatasan sinyal internet. Selain itu, Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar 809,5 miliar rupiah, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengarahkan spesifikasi pengadaan agar Google menjadi satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang telah menyalahgunakan dengan mengarahkan spesifikasi laptop Chromebook menggunakan Chrome Device Management, CDM, Chrome Education Upgrade menjadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan di Indonesia, lanjut Jaksa. Jaksa menyebutkan, keuntungan pribadi yang diterima Nadiem berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, AKAP, yang melalui PT Gojek Indonesia. Adapun sumber uang PT AKAP sebagian besar merupakan total investasi Google ke PT AKAP sebesar $786.999.428 dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022 perolehan harta jenis surat berharga sebesar Rp5.590.317.273.184, ujar Jaksa. Nadiem dan terdakwa lainnya dinilai telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.